Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in wa razikuhum wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin sallallahu alaihi wa ala alihi at-tayyibin wa azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wa ashabihi al-qadatil ghurril mayamin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayyatul muslimat bi taqullahi azza wa jalla rabbil ardi was samawat fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat, jemaah salat maghrib dan insyaallah isya di Masjid Al-Islah Mujalai, Kampar Utara, yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah mengizinkan kita duduk bersama di rumahnya ini. Mudah-mudahan kebersamaan yang diberikan rahmat, dikelilingi para malaikat dan dipenuhi dengan berkat, serta Allah curahkan kepada kita segenap nikmat dan rahmatnya. Oleh itu mari kita bersyukur. Mudah-mudahan nikmat ini semakin terasa dan semakin terasa nikmat sampai akhir hayat kita. Aktsarukum alayya salatan, orang yang paling dekat denganku nanti pada hari kiamat adalah yang paling banyak kepadaku mengucapkan selawat. Dan sudah kita sebutkan pula keutamaan zikir dan doa dengan membaca Al-Quranul Karim pada majlis-majlis sebelumnya. Di antaranya yang ditandai dengan turunnya Al-Quranul Karim di malam yang paling utama, Lailatul Qadar, kemudian di bulan yang paling utama, yaitu di bulan Ramadan, kepada Nabi yang paling utama, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada umat yang paling utama, yaitu umat Islam, dan melalui malaikat yang paling utama, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Dan membacanya satu huruf bernilai satu kebaikan dan dilipat gandakan 10 kali lipat. Nabi katakan, tidak saya katakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi dia alifun harf. Alif saja satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti membaca alif lam mim itu sudah 30 kebaikan. Dan setiap kebaikan kita bertambah pula derajat kita di surga. Dan
sebanyak itu pula ditutup kesalahan-kesalahan dan dosa kita supaya terhindar dari neraka. Oleh itu maka Al-Quranul Karim adalah sebaik-baik doa dan zikir yang kita rutinkan. Kalaulah Nabi katakan amalan yang paling dicintai Allah adalah yang senantiasa dilakukan berterusan, adwamuha wa in qalla, sekalipun hanya sedikit. Andainya kita rutinkan baca Al-Quranul Karim setiap hari walaupun sedikit, itu menjadi amalan yang paling dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian membaca Al-Quranul Karim yang terbaik itu adalah mentadabburinya, yaitu memahami makna-maknanya. Selepas itu kalau sudah dipahami, yang namanya ibarat menanam kita nak ada buah, ibarat berdagang kita nak ada untung, ibarat berilmu harus ada hasil ilmu. Kita tahu maknanya lalu kita amalkan. Buah dari ilmu itu adalah amalan. Jadi kata orang-orang dulu, ulama-ulama dulu, al ilmu bila amalin kasyajarin bila thamar. Ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Nah, supaya berbuah pohon itu perlu ditentuani terus, perlu diboloh, perlu disirami, disiangi. Nah, cara terbaik untuk memeliharanya, menjaganya, menyianginya adalah dengan selalu di majlis-majlis ilmu. Karena subhanallah, salah seorang murid imam kita Asy-Syafi'i rahimahullah membaca kitab Imam Asy-Syafi'i Ar-Risalah sampai 500 kali tamat. Nah, sampai 500 kali tamat. Lalu beliau mengatakan, setiap kali kami membaca pasti ada saja ilmu baru yang belum kami dapat pada waktu bacaan sebelumnya. Awak kok kali tamat tafsir Quran? Muqaddimah aja dulu lah. Jadi oleh sebab itu pasti akan banyak. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, makanya ini tidak habis-habisnya khazanah, karena ini firman Allah SWT digali oleh para ulama. Sampai hari ini masih ada kitab-kitab tafsir ditulis. Kemarin terakhir atau di antara yang terakhir ditulis tafsir adalah tafsir Al-Quran bi sahih sunnah, dengan sahihnya sunnah, yang ditulis oleh salah seorang murid Syekh Al-Albani dari Maroko, yaitu Syekh Muhammad bin Abdurrahman Al-Maghrawi. Kuliah dulu di Universitas Islam Madinah, tapi saya tidak ketemu di atas saya. Beliau tamat, saya belum masuk, sudah selesai. Jadi wajar dia lebih duluan selesai. Nanti mudah-mudahan suatu saat nanti keluar pula tafsir kita nanti insyaAllah ta'ala. Doakan aja lah. Tidak sampai 40 jilid, dia 40 jilid cuma. Awak dapat 40 jilid, 50 jadilah je. Nah, oleh itu kaum muslimin dan muslimat, dah habis-habis. Seperti kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, dan juga Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi yang ahli tafsir, dia katakan Al-Quran ibarat lautan yang tak bertepi ilmunya. Ibarat lautan yang tak bertepi. Dari sisi apa mudah bahas. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, bahwasanya Al-Quranul Karim yang dituntut daripadanya adalah untuk dipahami maknanya. Kenapa? Dalam pelajaran bulan yang lalu, kalau masih lupa kali juga pelajaran bulan lalu, Abang Hasan masih lupa atau masih ingat ni ada? Masyaallah kiram dirahmati Allah SWT, bahwasanya Al-Quran dibaca oleh kaum muslimin, kemudian mereka iringi dengan mendirikan salat, memberikan, menyedekahkan, menginfakkan sebagian harta
secara sembunyi dan terang-terangan, sebenarnya mereka ini adalah orang-orang yang berdagang tak pernah rugi. Allah memulainya dengan membaca Al-Quranul Karim. Padahal kalau tengok ibadah yang mengiringinya salat. Salat itu ibadah yang pertama ditanya oleh Allah di akhirat. Hadis riwayat Imam Tirmizi, awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamati as-salah. Amalan yang pertama dihisab, dihitung untuk kita hari kiamat adalah salat. Ibarat pulang dari perantauan, yang pertama dibuka, ditanyakan adalah dompet, amplop PT, itu dah. Nah, inilah salat. Jadi kalau salat yang pertama, berarti ini yang paling dicintai Allah dari hambanya setelah tauhid. Nah, Allah memulai memuji orang ini dengan innal ladzina yatluna kitaballah, orang-orang yang membaca kitabullah. Berarti membaca Al-Quran keutamaannya seperti mendirikan salat. Ya, seperti mendirikan salat. Maka sebagaimana tuan-tuan dan puan memelihara salat di setiap waktunya, hendaknya juga membaca Al-Quran, memelihara waktu-waktu kita membaca Al-Quranul Karim. Sebagaimana dirutinkan setiap hari salat, maka sesungguhnya mesti dirutinkan pula setiap hari membaca Al-Quranul Karim. Bagi yang kurang bersemangat, khatam sekali sebulan. Yang kurang semangat ini. Kalau yang lebih semangat lagi, sekali 20 hari. Yang kurang semangat lagi, ya sekali sepekan. Dan lebih lagi sekali 3 hari khatam. Apa sebab? Ini perniagaan yang tak pernah rugi. Innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang membaca kitabullah, wa aqamus shalah, mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan. Subhanallah, rezeki ini Allah punya, bukan kita. Buktinya kita tidak bisa ke rezeki itu menurut kehendak kita. Kita hitung-hitung rezeki kita tidak terhitung. Kemudian kita hitung harusnya seperti ini, tidak seperti itu jadinya. Kadang Allah berikan lebih dari yang kita harap, dan kadang-kadang tak dapat, kecuali kita tertiarap duanya. Dia terlampau awak, tertiarap kadang. Dia tidak semuanya, ini Allah yang berikan. Harta itu hakikatnya milik Allah, tapi kalau kita infakkan, Allah balas sirran wa alaniyah, baik secara rahasia maupun terang-terangan. Naam, ula yarjuna tijaratan lan tabur, mereka adalah mengharapkan perniagaan yang tak akan pernah rugi. Liwaffiyahum, supaya Allah nanti sempurnakan pahala mereka, wa yazidahum min fadli. Kemudian bukan hanya dibayar lunas, tetapi dengan bonus. Jadi bukan hanya lunas, tetapi juga tambah bonus. Wa yazidahum fadli, Allah tambah dengan karunia-Nya. Tadi kan dijanjikan 10 tu, bisa Allah lipat gandakan lebih daripada 10 kebaikan dengan satu huruf. Innahu ghafurun syakur, sesungguhnya Allah Maha Pengampun atas kekurangan kita. Karena Allah tahu sehebat apapun kita salat, pasti ada yang kurang. Sehebat apapun kita berinfak, pasti ada sedikit kekurangan. Kadang tiba-tiba terlintas dalam hati, awak dah ikhlas betul, tapi tiba-tiba terlintas dalam hati, untunglah kamu ikut berinfak. Kalau tidak jadi sekolah tahfiz tu kan. Ada mulai tu. Yang jadi yang jadi tukang apanya, tukang hoyaknya, yang tukang apa nama istilahnya, pimpinan proyeknya, gitu juga. Tuh lihat kerjanya syaitan. Jangankan kita di masa hidup, menjelang mati pun masih diikutinya. Tentu masih ingat Imam Ahmad rahimahullah taala ketika akan meninggal,
ditalqinkan oleh anak-anak dan murid-muridnya. Imam Ahmad, kita tahu sendiri, salah seorang imam mazhab yang empat, yang hafal 1000 hadis, ya, yang apa namanya, menjadi rujukan ilmu fikih, salah satu mazhab yang muktamad sampai hari ini. Ketika akan meninggal, ditalqin baca asyhadu an la ilaha illallah atau la ilaha illallah. Dia mengatakan ketika itu antara sadar tidak menggeleng sampai dia pingsan. Anak-anak muridnya risau, anak-anaknya risau dan muridnya risau. Kenapa? Dia bilang la ba'du, enggak. Subhanallah, belum. Akhirnya ketika siuman kembali, ditanya oleh anaknya Abdullah, tadi ketika kami minta ayah baca la ilaha illallah, ayah bilang belum atau tidak? Apa katanya? Datang kepadaku syaitan, lalu dia mengatakan futtani ya Ahmad, engkau telah selamat dari tipu dayaku ya Ahmad. Coba bayangkan, dia nak menanamkan ujub pada Imam Ahmad menjelang meninggalkan. Artinya dia bilang, dah saya dah menyerahlah. Kalau sudah menyerah, pasti kita akan merasa bangga, akan ujub. Nah, dosa ini yang dimasukkan oleh syaitan kepadanya. Tapi Ahmad rahimahullah, sesungguhnya orang yang bertakwa kepada Allah SWT, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana, kalau kalian bertakwa kepada Allah, Allah jadikan bagi kalian furqan, yang membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar-benar membuat kita baik, mana yang menjerumuskan kita. Sampai menjelang mati pun orang-orang ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina subhanallah, innal ladzina yasluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka mengharap perniagaan yang tidak akan pernah rugi. Ini baru membacanya kaum muslimin. Bagaimana dengan memahaminya? Kenapa kita mesti baca Al-Qur'anul Karim? Karena Al-Quranul Karim adalah di dalamnya terdapat keterangan segala sesuatu dan mendapat hidayah, petunjuk, dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman, orang muslim. Jadi Al-Quranul Karim, kalau kita tidak baca, di mana kita paham agama ini? Di mana kita mengerti apa yang harus kita lakukan? Mana yang menguntungkan, mana yang merugikan kita, mana yang harus dikerjakan, mana yang harus ditinggalkan. Al-Quranul Karim. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in. Kami turunkan kepadamu Al-Quran. Al-Kitab menjadi keterangan bagi segala sesuatu, wa hudan menjadi petunjuk, wa rahmatan menjadi rahmat, wa busyra lil muslimin dan menjadi berita gembira bagi orang-orang Islam. Orang Islam baca Al-Quran, dia akan bergembira. Apa sebab? Karena orang Islam, orang beriman, karena akan disebutkan untuknya. Seperti tadi kaum muslimin, orang yang selalu salat, orang yang selalu baca Quran, orang yang selalu berinfak, baik tersembunyi maupun terang-terangan. Ketika dibacakan kepadanya ayat tadi, menjadi berita gembira atau tidak? Ketika baca, sesungguhnya orang yang baca Al-Quran, dalam hati, alhamdulillah saya baca Al-Quran. Wa aqamus salat, mendirikan salat, alhamdulillah saya selalu salat, selalu di masjid malah. Saya tidak cukup dengan 1 kali lipat, saya ingin 27 kali lipat. Karena salat di rumah sah, betul, tapi 1 kali lipat. Yang 1 kali ini pun kalau tidak pula kurang pula. Karena berapa banyak salat kita salat, ternyata yang dapat 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/10, kadang 1/100. 1/100. Tapi kalau 27 kali lipat, dapat 1% lumayan juga. 27 kali 1, 27% lumayan. Hampir atau lebih 1/4. Walaupun kita berharap lengkap. Nah, di saat kita selalu sholat, pasti ketika mendengar Allah memuji orang yang sholat, kita akan merasa gembira. Makanya busyra lil muslimin. Al-Quran itu menjadi penggembira bagi orang
muslim. Akhirnya semakin termotivasi, makin bersemangat kita untuk membaca, semakin semangat untuk sholat, semakin semangat untuk berinfak. Tapi kalau tak pernah baca ayat seperti ini, itu tidak akan pernah selesai sekolah tu bang. Hah? Kan tak pernah selesai itu dah. Ketika nanti kita baca lagi tentang berkorban, masya Allah, banyak berkorban, ibu-ibu banyak berkorban, masya Allah. Saya tengok paling banyak emak-emak kan ya? Nah, paling banyak emak-emak. Nah, apa-apa pun tak. Ini kalau emak-emak bisa, apa-apa bisa mewakili emak-emak, tapi emak-emak enggak lah. Nah, tapi enggak apa, jadi apa boleh kau ditarik lah dia. Kau muslim dan muslimat dirahmati Allah. Kalau apa-apa tabung keluarga saudara, tapi kalau emak-emak tak nyesangnya. Nah, ini enggaklah terletak namus itu, itu bahaya juga ni. Enggak terletak namus itu, enggak lama adanya. Kan ni dah dari sekarang. Kalau ada yang seperti itu, niatnya diperbaiki dari sekarang. Diperbaiki sekarang, kan enggak sia-sia nanti. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalut taqwa minkum. Darahnya, dagingnya tak sampai pada Allah, yang sampai adalah ketakwaan dalam hati. Jadi kalau ada yang niatnya hanya untuk supaya namanya dibaca, dari sekarang perbaiki niat itu. Maksudnya jangan dihapus. Kalau dihapus enggak, niatnya diperbaiki, itu saja. Nah, ya Allah, tolong luruskan niat saya sampai detik terakhir, bahkan setelah disembelih nanti. Ya, ini kan perlu juga ngaji apa? Oh, kalau enggak ngaji enggak ada ingat dulu. Kalau enggak ngaji enggak ingat, baik ngaji secara langsung maupun mendengarkan melalui media yang dipercaya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Apalagi ketika mendengar bahwa yang akan kita terima itu sempurna, liyuwafiyahum ujurahum, kemudian wa yazidahum, dan Allah tambah lagi dengan bonus. Subhanallah kaum muslimin. Ya. Kalau waktu mau gaji kojo, sudah itu bulan iko siapa non masuk, tidak mudik ni kan? Siapa yang masuk, insya Allah tidak ada potongan gaji, misal sekalipun telah ambil. Kemudian ada qalu THR, tunjangan hari, ada THR lebih habis gaji 3 boleh lah qalu tahu alun lekan qalu insyaallah qalu bulan iko awal Juli layo sudah langsung layo, pasti itu semangat kita. Padahal bonusnya berapa persen cuma, kadang sebanyak gaji pokok, cuma tidak gaji asli, gaji tidak masuk gaji tunjangan, gaji pokok. Tapi subhanallah semangat yang dasar, yang sudah berniat untuk berangkat pulang kampung kadang-kadang tidak jadi pulang. Apa sebab? Kalau sempat tidak itu dapat. Nah ini kalau diulang-ulang terus membaca Al-Quranul Karim, akan kita ini kan ditambah lagi, masya Allah, ketika di dalam kesulitan, lalu Allah janjikan siapa yang bertakwa Allah jadikan urusannya mudah. Dan memang urusan sulit semuanya akan mudah. Allah beri rezeki dari jalan yang tidak dia kira-kira. Berapa banyak kita karena melakukan suatu amal yang takwa, Allah berikan jalan keluar yang tidak kita duga. Nah, dan ini semuanya menjadi busyra lil muslimin, menjadi berita gembira bagi orang Islam. Oleh itu baca Al-Quranul Karim seperti yang dikatakan oleh Allah SWT, di dalamnya terdapat keterangan segala sesuatu, menjadi petunjuk, menjadi rahmat, menjadi berita gembira. Tentu silakan, bisa diukur nanti orang membaca Al-Quran dengan orang yang mendengarkan hiburan. Coba lihat mana hasilnya, pasti berbeda, pasti. Sebab baca Al-Quran kebahagiaannya tak berbatas. Membaca, mendengar hiburan hanya sebentar, kita akan kembali kepada hati yang tidak tenang lagi. Tapi Al-Quran, makanya membaca Al-Quranul Karim kaum muslimin, jangankan orang-orang Islam, orang-orang non-muslim sekalipun, kalau mau dia mendengar, dia akan merasakan hal yang tidak dia dapatkan pada hiburan manapun. Seperti pada suatu hari Nabi SAW didatangi oleh Utbah bin Rabi'ah, pentolan kafir Quraisy, yang tujuan datangnya hendak bergaining, hendak
bertawar-menawar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyuruh Nabi berhentilah untuk berdakwah karena kami tersinggung di sini katanya. Apa sebab? Nabi menyuruh ke tauhid, tinggalkan Tuhan-Tuhan yang sebenarnya hantu-hantu itu. Mereka tersinggung. Aja'alal alihata ilahan wahidah, Tuhan yang banyak ini mak dijadikan satu. Ma sami'na bihadza bi aba'inal awwalin, tidak pernah kami dengar seperti ini di keyakinan nenek moyang kami dahulu. Guru-guru kami tidak pernah mengajarkan yang seperti ini. Kata orang-orang itu. Nabi mengajarkan tauhid, mereka adalah penikmat syirik. Menurut mereka kami aman-aman saja sebelum datang Rasulullah SAW. Sebelum Muhammad berdakwah kami aman di Mekah. Setelah dia datang kacau dunia, kacau agama di Mekah ini. Subhanallah. Lalu dia datang ke Nabi SAW. Nabi duduk dengannya sambil bersilah dan beradu lutut dengannya. Karena sekarang waktunya untuk berdialog dengan tenang. Karena sekarang bukan saat perang, adalah untuk meyakinkan. Lalu karena yang datang itu lebih tua dari Nabi, karena memang yang banyak menolak itu pada umumnya di setiap masa adalah para tetua, karena mereka merasa lebih berpengalaman, lebih duluan makan asam garam, lebih dahulu makan kolak dan sebagainya. Itu biasa di seluruh masa. Sejak zaman Nabi Nuh diutus jadi Rasul lagi sampai zaman Nabi Muhammad SAW. Yang susah menerima itu adalah yang tua-tua. Buktinya yang beriman, coba lihat Nabi diutus umurnya berapa? Nabi diutus jadi Nabi dan Rasul umurnya berapa? 40. Yang pertama beriman kepadanya siapa? Abu Bakar. Abu Bakar berapa umurnya? 37. Karena mudah dari Nabi 3 tahun. Umurnya buat Nabi 3 tahun. Kemudian di kalangan wanita siapa? Khadijah. Berapa umurnya? Iya, ada yang mengatakan ketika beliau menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam umurnya 40. Berarti tambah 15, berarti 55. Tapi sebagian mengatakan tidak. Ya, riwayat tentang umur 40 dipertanyakan oleh sebagian ahli sejarah. Karena umur 40 anaknya setelah itu 7 itu susah. Nah, 7. Tapi ala kulihan anggaplah 40. Ini yang paling tua. Khadijah radhiyallahu anha umurnya 55 kalau benar itu riwayat. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di bawahnya lagi ada Umar. Umar umur 3 tahun di bawah Abu Bakar. Abu Bakar 37 berarti dia 34. Kemudian Ali bin Abi Thalib. Sedangkan yang tua-tua seperti yang tua lagi Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Talib, banyak Abu lagi. Mereka orang yang tua-tua, susah menerima. Alasannya apa? Kenapa tidak diutus? Kenapa tidak turunkan Al-Quran ini kepada yang senior dari Mekah atau dari Taif? Mereka nak mengatur Allah SWT. Allah a'lamu haitsu yaj'alu risalata. Allah lebih tahu di mana dia letakkan tugas kenabian itu. Allah yang memilih, bukan kita yang berkehendak. Tapi begitulah sunnatullah, bahwa yang muda-muda pada umumnya lebih mudah untuk menerima daripada yang sudah terbiasa dengan kebiasaan lama itu. Intinya datang Utbah bin Rabi'ah hendak berunding dengan Nabi SAW sebagai utusan Quraisy. Orang Quraisy yang lain nunggu di Darun Nadwah, nunggu hasil ini. Karena ini termasuk perundingan yang sangat urgen. Kalau bisa Muhammad SAW tidak berdakwah lagi atau tidak menyebut-nyebut kita lagi. Gimana tak menyebutnya? Kerusakan itu ada di masyarakat. Kalau bicara tentang narkoba, tidak boleh dakwah tentang dakwah membasmi narkoba di masyarakat yang banyak narkobanya. Tidak boleh. Kalau tidak boleh, tidak ada dakwah lagi. Memang kenapa dibaca narkoba? Karena di situ banyak
Khobar tentang judi. Akan banyak peringatan tentang judi ketika judi marak di tempat itu. Demikian juga tentang syirik, di saat syirik banyak terjadi di zaman atau di tempat itu. Banyak cerita akidah tentang tauhid. Karena apa? Banyak orang yang tidak memahami akidah dan tauhid, bahkan syirik dianggap sebagai tauhid. Makanya Nabi tidak dilarang oleh mereka tentang bicara tauhid. Jangan sebut-sebut lagi berhala-berhala itu. Nabi tidak mungkin meninggalkan itu karena Allah yang perintahkan kepadanya. Kalau dia tidak sampaikan, tidak benar dilaksanakan risalah. Tidak melaksanakan risalah nanti masuk, tidak mungkin. Nabi SAW amanah orangnya. Oleh sebab itu datanglah Utbah melobi Nabi SAW. Nah, Nabi SAW berikan kesempatan kepada yang tua untuk lebih dulu berbicara. Karena memang di antara adab yang diajarkan Nabi yang sering kita langgar hari ini, di suatu majelis itu kalau ada yang berbeda usia atau berbeda jabatan, maka jangan yang muda dulu bicara. Berikan kesempatan pada yang lebih tua. Ini sunnah Nabi, adab yang diajarkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Kabir, yaitu mulai dengan yang lebih senior. Ya, kita ada masanya nanti kita akan senior. Di saat itu kita yang akan memulai. Ini kadang-kadang kan tak sabar gitu. Ada yang lebih senior, kita lebih dulu nak bercakap. Kadang tak apa yang kita cakapkan. Awalnya sebentar rapat jadi lama gara-gara kita yang memulai. Ma'asyil kiram, Nabi SAW mendengarkan Utbah bin Rabi'ah sampai dia selesai. Lalu setelah selesai, Nabi SAW mengatakan dengan bahasa yang penuh dengan kesopanan. Karena ini juga diajarkan kepada orang yang sedang didakwahi, sekalipun orang kafir, kita harus mengucapkan kata-kata yang sopan. Kita tidak boleh sembarangan mencaci maki. Itu bukan cara Nabi alaihissalatu wassalam. Bahkan dipanggil dengan panggilan yang paling disenangi oleh orang Arab, yaitu kunyah. Intahaita ya Aba Safwan. Dah selesai wahai Abu Safwan. Orang Arab itu suka dipanggil, bukan dipanggil nama, dipanggil bapaknya si fulan. Kalau kita dulu begitu juga ya Bang ya. Ayah sianu kan lebih senang kita dengar. Karena kalau sampai ayah sianu lah tentu maksudnya jantan. Tapi kalau namo boleh jole entah lo, entah le jantan dah tidak. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Katanya na'am tahid. Yang dia sampaikan tadi jelas isinya. Kalau berdakwah tolong jangan menyinggung. Jangan sampai menyinggung kami. Artinya jangan disebut-sebut lagi Lata, Uzza, Manat. Jangan disebut-sebut lagi amaliyah kami ya yang sehari-hari kami lakukan. Pokoknya jangan baca-baca itu. Pokoknya kamu dakwah silakan, tapi tolong jangan diganggu itu. Gimana enggak diganggu? Karena Ka'bah dibangun untuk apa? Ka'bah dibangun untuk apa? Untuk mentauhidkan Allah. Bahwa ibadah hanya kepada Allah. Tapi mereka meletakkan berhala-berhala dalam jumlah ratusan di dalam Ka'bah. Legal atau ilegal? Menurut syariat, legal atau ilegal? Ilegal. Tapi menurut aturan mereka, menurut aturan jahiliyah, legal apa ilegal? Legal. Dari mana legalnya? Kesepakatan yang mereka buat. Di mana ilegal syariat? Karena Allah tak izinkan ini tempat syirik. Ini adalah tempat tauhid. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Tiba-tiba mereka kotori. Nah, itu yang dilarang oleh mereka. Sama sekarang kalau sempat di kampung kita ini setiap bukit bangunan orang pakai sema, assembly, bantai kobau, sudah itu tak ada halang dan kono kobau dulu. Atau ketika bangun rumah, balotang di hati-hatian, ambil padi satangkai, ambil ukam sagagui, ambil sapu ini, sederhana. Apa tujuannya? Sema. Atau apa nomor? Kalau di Jawa nomor sesajen kan itu kan. Hanya pakai bismillah letak Allah. Bismillahi. Gitu ya.
bismillah, la ilaha illallahu, misalnya baca. Sama orang jahiliyah dulu ketika bersyirik itu juga membaca la ilaha illahu illa syarikan walahu, kecuali sekutu yang ada baginya. Jadi oleh sebab itu ini yang diluruskan Nabi alaihissalam. Lalu Nabi alaihissalam, Nabi tidak bicara dari dirinya. Nabi membaca A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Dan dibacanya ayat ini si juru runding tadi Utbah bin Rabi'ah terbawa, terayun-ayun oleh bacaan Al-Qur'anul Karim. Kenapa? Karena dia itu orang yang bahasanya tinggi, orang yang sastranya tinggi, mengerti. Sama kalau kita sekarang, kalau tonton ahli puisi, lalu saya baca puisi dengan bahasa tinggi, pasti akan hanyut dibawa oleh puisi itu. Atau kita misalnya seorang penikmat pantun atau ahli pantun, lalu datang orang dengan pantun yang sangat tinggi bahasanya, dia akan terbawa olehnya. Nah, Utbah bin Rabi'ah mendengar ayat-ayat itu baca sampai berubah mukanya, gemetar hatinya, sampai hampir-hampir dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Kalau bukan karena syaitan yang memalingkan hatinya, akhirnya dia kembali, tapi wajahnya berubah. Kembali ke Darun Nahdwa, apa kata kawan? Apa aja? Ucap namanya. Padahal mereka berharap berhasil untuk menyetop dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi lalu dia katakan, wallahi laqad qala Muhammadun kalaman ma raaitu mithlahu qad. Saya telah mendengar Muhammad mengatakan sesuatu dibacanya, saya tak pernah melihat dan mendengar seperti itu. Tidak mungkin itu kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi akhirnya karena dalam ayat wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Kalau dah bergabung lagi dengan syaitan-syaitannya tadi, syaitan manusia tadi dan syaitan dari jin, akhirnya dia kembali kepada kekufurannya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Ketika seorang penyamun besar dari Dinawan bernama Fudail ibn Iyad, dia dulu sangat ditakuti, sampai tak satu pun kabilah dagang yang berani jalan di malam hari. Talok dah. Ibaratnya kan lewat Bukit Pelambayan malam dulu kan. Kini kan tak Bukit Pelambayan ni bang ya. Dulu kan tak kena takut dah pak ya. Tapi apa kan tak takut dah. Jam berapa pun langsung ke pagar lalu situ pak ya. Nah. Tapi banyak orang yang takut lewat di situ karena ada penyamunnya. Ya penyamun yang sangat terkenal, tidak pernah terkalahkan. Ya pasukan resmi pun mengawal sering kocar-kacir dibuatnya. Subhanallah, kapan dia tersadar? Kapan dia tersadar mendapatkan hidayah? Di saat mendengarkan seorang wanita di malam hari membaca Al-Quran di rumahnya. Sebenarnya dia sedang menjadikan rumah itu sebagai target pencurian malam itu. Datang dulu, tak tok pe apa, tak pe nomor Quran, tok pe mencoleh. Tak pe mencoleh atau mencilok? Sama ya? Sama tak? Mencoleh atau mencilok rumah itu. Tetapi subhanallah, Allah menghendaki mendengar ibu itu membaca ayat alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li zikrillah. Belumkah saatnya datang orang-orang yang beriman itu khusyuk hatinya mendengar zikrullah, dan sebaik-baik zikrullah itu adalah Al-Quranul Karim. Subhanallah, saat itu juga beliau menangis
sejadi-jadinya dan bertobat setobat-tobatnya. Bala ya Rabbi, qad ana ya Rabbi. Sudah sampai waktunya. Sejak itu dia tanggalkan seluruh kejahatannya, dan sebagai bukti bahwa dia bertaubat taubatan nasuha, dia langsung berangkat ke tanah suci, ke Makkah Al-Mukarramah, dan tinggal di situ sebagai tamu atau sebagai bertetangga dengan Baitullah sampai meninggal dunia. Sampai saking ahli ibadahnya, sampai saking zuhudnya, orang menyebutnya dengan Abidul Haramaini, ahli ibadah dari dua tanah suci Makkah dan Madinah. Artinya tak ada tandingannya ahli ibadah di tanah suci Makkah dan Madinah. Bapak dan ibu, tuan-tuan dan perempuan semua tahu bahwa Makkah dan Madinah pusatnya orang-orang beribadah. Ya, berapa banyak orang yang awalnya dari negaranya seorang penjahat, tapi sampai di sana menangis terisak-isak. Ada yang benar-benar taubat dan kembali tidak melakukan apa yang sudah dicatat dalam catatan buruknya. Ada seorang pembesar juga, beliau ajudan salah seorang Menko dulu, datang ke Makkah pergi umrah. Makanya pembimbing ini penting kaum muslimin, bukan hanya pembimbing jalan, tapi pembimbing ibadah ke arah yang menunjukkan jalan yang benar. Ya, karena pembimbing jalan tuh di mana-mana bisa disewa, tapi yang membawa kita kepada perubahan yang asasi, dari yang awalnya tak pengaruh mendengar ayat-ayat suci, dari awalnya mendengar sunnah Nabi membenci, menjadi mencintai dan mendekati. Ketika mendengar ayat-ayat suci dibacakan, terasa masuk dalam hati. Itu yang terjadi. Dia bertemu dengan seorang mahasiswa S2 di Ummul Qura University, yang akhirnya nanti menjadi salah seorang penasihat salah seorang presiden kita yang sudah mantan, ya. Tapi masya Allah tidak pernah menerima pemberian, ya, penasihat pribadi, tapi tak pernah menerima pemberian dari sang presiden. Ma'asyarul kiram, awalnya sebelum dia ke sana, subhanallah, dalam bahasa yang dia sebutkan, mungkin tak ada dosa kecuali saya sudah lakukan. Tidak pernah pulang, atau hampir tidak pernah pulang kecuali menjelang subuh ke rumah. Nah, ketika dia umrah tiba-tiba pulang berubah 180 derajat, sampai istrinya di rumah bingung pula. Abang nengok apa di sana, katanya. Dulu pulangnya menjelang subuh, sekarang menjelang subuh dia tahajud di rumah dan selalu sholat di masjid 5 waktu, dan meninggalkan segala keburukan yang pernah dilakukan, hisab narkoba dan sebagainya, judi, wanita dan sebagainya, dia tinggalkan. Kenapa? Dia mendapatkan yang lebih nikmat dari semua itu, yaitu Al-Quranul Karim. Salat, munajat kepada Allah, berdoa, meminta dan memohon kepadanya. Inilah berita gembira yang datang. Nah, sebenarnya Al-Quran bukan hanya berpengaruh pada orang Islam saja, tetapi bahkan kepada orang yang selain Islam. Dan berapa banyak orang mendapatkan hidayah karena Al-Quranul Karim. Ada seorang YouTuber apa pesawat? YouTuber apa pesawat? Ada pesawat ada? Tidak ada dia. Tidak ada pesawat, alhamdulillah. Dia agama lain, agamanya Katolik, tapi selalu menjadikan Al-Quran sebagai penenteram jiwa. Dia katakan, dia akui, ya, belum sampai kemarin belum dia masuk Islam nih. Tapi kalau dalam masalah Al-Quran menjadi penenteram, dia yang menikmati sendiri. Bila saya merasakan sesuatu agak masalah atau banyak masalah, saya mendengarkan bacaan Al-Quranul Karim, ya, bacaan Syekh imam-imam Masjidil Haram atau imam-imam masjid yang lainnya yang bacaannya menggugah hati, dia jadikan Al-Quran sebagai ini. Bahkan kaum muslimin, pernah terjadi salah seorang dai dari Arab Saudi
berziarah atau berkunjung ke Irlandia apa namanya yang di sini nih, Selandia Baru ya, Selandia Baru, berkunjung ke sana, lalu bertemu dengan para uskup, para pendeta dan juga biarawan dan biarawatinya. Lalu dia mencoba, dokter ini mencoba ya membacakan kepada orang itu. Pertama dia bacakan rangkaian kata dalam bahasa Arab yang menurutnya sebaik-baik yang bisa dia rangkai. Dia rangkai dalam bahasa Arab, lalu dia bacakan di depan orang itu. Selepas itu dia bacakan lagi Al-Quranul Karim yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak salah beliau mengatakan, saya bacakan kepadanya surat Al-Insan. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an mazkura inna khalaqanal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu samian basira. Sampai setengah surat dia baca, seorang biarawati mengatakan, Syekh, saya ingin bertanya, apakah yang Anda baca pertama itu Al-Quran? Sebab saya merasakannya beda dengan yang kedua. Padahal dia tidak pandai bahasa Arab dan juga bukan orang Islam. Mendengarkan yang pertama tak ada pengaruh bagi saya, tetapi mendengarkan yang kedua masuk ke relung hati saya. Allahu Akbar. Berarti benarlah Al-Quran itu menjadi rahmat, menjadi hidayah, menjadi barakah. Oleh sebab itu kaum muslimin muslimat, makanya membaca Al-Quran adalah sesuatu yang sangat menyenangkan, apalagi diikuti dengan pemahaman dan pengamalan, dan itu yang memang dituntut dari kita, sehingga setiap dibaca itu ada berita-berita gembira yang menyenangkan kita. Nah, kalau ternyata kita belum termasuk, kita akan tertarik kepadanya. Mungkin ada suatu amalan disebut dalam Al-Quran, lalu beritanya sangat menyenangkan, ternyata kita belum masuk, kita akan berusaha untuk menjadi itu. Dan ternyata kita termasuk yang terancam dengan ayat-ayat Al-Quran, saat itu juga kita akan terdorong untuk meninggalkan. Semoga Allah SWT memudahkan kita semua untuk senantiasa tiada hari tanpa Al-Quranul Karim, dan tiada hari kecuali harus ada satu ayat atau lebih yang saya pahami daripadanya, supaya saya dapat makna yang terkandung di dalamnya. Mudah-mudahan saya termasuk yang mendapatkan berita gembira yang disebutkan di dalamnya. Wa basyiril mu'minin wa basyiril ladzina amanu, dan seterusnya, sehingga kita semakin merasa nyaman menghadap Ilahi, dan insyaallah husnul khatimah menjadi harapan kita. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dengan kajian yang singkat ini kita mendapatkan manfaat dan rahmat, dan dari sekarang kita bertekad tak ada hari kecuali kita mesti selalu membaca Al-Quranul Karim, baik dengan hafalan ataupun melalui mushaf, dan kita letakkan mushaf di tempat yang memang kita setiap hari ada di situ dan rutin kita baca. Yang mungkin karena belum terbiasa, tidak perlu panjang-panjang. Misalnya setiap selesai satu halaman atau satu lembar, ya, satu halaman atau satu lembar. Kalau 5 kali salat, berarti sehari 5 halaman. Kan tak payah. Satu halaman berapa menit sih? Hanya 3 menit, 3-4 menit. Asal lancar bacaannya. Apalagi bacanya kayak kereta api, kayak ekspres, itu lebih cepat. 3 menit tidak punya waktu kita, mustahil. Asal ada azam, mustahil kita tidak punya waktu 3 menit selesai salat. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, selesai salat sebaiknya jangan langsung berangkat, kecuali karena ada hal yang mustahab atau darurat. Ya, duduk sebentar, dibaca Al-Quran atau mengulang hafalan, khususnya setelah sholat subuh. Khususnya setelah sholat subuh,
Ya, kecuali bagi yang punya tugas atau yang dinas dan sebagainya. Kalau yang sudah pensiun kan ada lewo ya. Apa itu kaju dia jam 7 orang. Nah, ada nak pemotong ji. Insya Allah ya, kalau digunakan untuk lillah, motong copek sudah. Ada yang pernah mencoba kaum muslim? Ada yang pernah mencoba? Dia berangkat biasanya sebelum subuh bangkit dia bang. Kalau motong kan sebelum subuh biasanya. Mana salat di jalan. Mana salat jalan lah, tak masalah. Jadi tukik pertama orang tang rumah anak padam sampai pulang tu. Putih boleh. Sajik calo abirnya sampai sejam seboleh. Tapi tidak barakah. Salat ditinggalkan. Ada orang yang sengaja nunggu sampai kadang ada kajian selepas subuh, dia tunggu sampai selesai kajian. Mungkin awalnya malu juga meninggalkan tempat itu. Orang pada duduk, kita tidak duduk nih sampai kajian terbit matahari suruh dia salat. Orang salat, dia salat pula. Nah, selesai salat baru berangkat pergi. Biasanya sebelum subuh berangkat atau setelah subuh langsung berangkat, selesai jam 11. Sekarang setelah berangkat jam 7, sebelum jam 11 sudah selesai. Ternyata Allah memberkahi waktunya. Jadi sebenarnya waktu itu keberkahannya lebih kita harapkan daripada banyak jumlahnya, panjang rentangnya. Makanya kaum muslimin muslimat, Nabi katakan khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia panjang umur, baik amalnya. Tapi panjang umur tak baik amal, apa guna? Jelas? Dan sebab itu coba upayakan Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan setiap ayatnya kita masuk yang dapat berita gembira, atau setidaknya kita merasa diingatkan. Kita merasa diingatkan, ya Allah, ternyata saya lalai. Tapi kalau tidak, kita berharap masuk surga tapi tidak pernah mengikuti jalannya, tidak mungkin. Oleh itu mudah-mudahan Allah SWT berikan kemudahan bagi kita untuk senantiasa setiap hari harus ada dengan Al-Quranul Karim. Tidak sempat duduk ya baca hafalan-hafalan yang ada. Kan pernah khatam Quran dulu jadi wadduha sampai Anas. Itu aja diulang-ulang sudah. Luar biasa. Bisa diulang-ulang wadduha demi waktu pagi. Wal laili idza saja, malam apabila gelap. Terus enggak apalah. Sampai situnya wal laili saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Rabbmu tidak meninggalkanmu dan tak membencimu. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah pasti akan memberimu sampai kamu ridha. Kalau kita termasuk Allah janji nak beri kita nanti sampai kita ridha, subhanallah. Berharap kita kaum muslimin, kalau Allah yang beri tak ada yang bisa menghalangi. Tapi kalau Allah tak mau beri, berkumpul orang seluruh dunia ini untuk nak memberi kita, tak sampai ke kita, tak sampai. Bisa kita mati sebelum sampai rezeki itu, atau rezeki itu dipalingkan ke tempat yang lain oleh Allah Tabaraka Taala. Mudah-mudahan semua ini menjadi penyemangat dan motivasi untuk kita selalu bersama Al-Quranul Karim dan memahaminya. Ma'asyarul kiram, maka demikian kajian kita malam ini. Ada juga. Baik. Ini kedek jawaban panjang doang. Baik, silakan. Nah. Ya. Karena ada masuk kekuatan dari Ali bin Abi Thalib. Nah. Dalam hadis itu saya diperintahkan untuk mengawasi unta korbannya Rasulullah. Kemudian memerintahkan membagikan dagingnya, kulitnya, dan hiasan punggungnya. Nah. Di ujung hadis itu masalah pekerja. Tukang jadwal, dalam hadis itu tukang jadwal. Wa nu'til ajira min hasya'an. Saya memberinya. Rasulullah. Jadi pertanyaan di jemaah Jawa biasanya dengan hasil musyawarah peserta korban itu tulang itu dibagikan ke pekerja dengan jadwal. Itu
Jadi yang kalau kulit daging itu boleh masuk pembagian ke masyarakat kan. Yang tidak mengerti, tidak tahu apa yang masuk dengan biasa bungkuk itu onta lama di situ. Apa pergi jauh atau kampung yang potong kok, ada termasuk itu biasa bungkuk itu yang tak beli lagi. Terima kasih. Barakallahu fiik. Naam, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah disuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengurus korbannya, dan itu jumlahnya 100 ekor onta, dan menyuruh untuk membagikan seluruhnya sampai perut-perutnya, kulit-kulitnya, dan punuk ontanya. Nah, dan Nabi mengatakan dan tidak memberikan tukang jagal sesuatu sebagai upah daripadanya. Jadi mengambil upah dari hewan korban itu dilarang, apapun bentuknya, apakah dagingnya atau tulangnya atau hatinya atau kepalanya, karena asalnya korban itu kaum muslimin itu tanggung jawab masing-masing pribadi. Artinya ambo korban, saya berkorban, saya yang selesaikan sendiri dengan keluarga. Kalau saya tidak sanggup, saya upahkan ke orang lain. Nah, upah itu tidak boleh dari hewan korban. Itu jelas. Karena korban itu bukan milik kita. Tidak milik orang yang berkorban dan tidak milik panitia, tapi milik Allah. Oleh sebab itu Allah lah yang berhak membaginya. Melalui Rasulullah SAW, Allah pesankan bahwa upah tukang jagal tidak boleh diberikan dari hewan korban, apapun bentuknya, karena itu milik Allah SWT, dan Allah yang berhak membaginya. Dan Allah membaginya kepada pemilik boleh, kemudian orang fakir miskin sebagai sedekah boleh, orang kaya pun boleh sebagai hadiah, bahkan orang non muslim pun boleh diberikan dari hewan korban tadi. Ini aturannya. Tapi kalau untuk upah tidak. Karena apa? Karena seperti ini, ada orang berutang sama kita, lalu dia ibu awak berzakat ben zakat ke inyo supaya utang bayur, itu tak boleh, tak sah zakat seperti itu. Apa sebab? Karena sama dengan mengambil uang itu untuk kita sendiri. Tak awak balik. Paham maksudnya? Dan berutang ke acu, nak ni bayu lalamu. Tu acu bayu zakat, man. Dan bayu acu benar pidi sabahnya utang dan ke acu. Antum paham dah lah. Iku minta bayu utang. Maka zakat yang seperti ini tak boleh. Apa sebab? Kembali kepada kemaslahatan kita. Ketika kita ambilkan dari hewan korban, berarti kembali kemaslahatan orang yang berkorban. Jelas? Panitia hanya sebagai wakil. Panitia sebagai wakil. Oleh sebab itu, maka wajib hukumnya orang yang berkorban untuk, kalau panitia tidak mau hanya upahnya dari Allah saja, artinya jazakallahu khairan, pahala dari Allah, mengharap upah, maka upah itu wajib dikeluarkan dari saku orang yang berkorban, bukan dari hewan korban. Jelas? Nah, dan ini sekali lagi tidak boleh ada kesepakatan panitia, karena ini boleh dirapatkan ini, karena ini bukan hak panitia menentukan pembagian. Hak panitia hanya melaksanakan yang diaturkan. Allah membaginya menjadi 3 untuk pemilik yang berkorban, untuk dan mesti sepertiga. Bahkan korban itu boleh diambil semuanya oleh yang berkorban. Nah, tapi kalau lah bapa indetia condeka disabui ada uang dah isarah. Pahamnya enggak? Andainya ambo kini berkorban sekeluarga, siku kabo ambo selenggarakan, tak mau bagi, itu halal, boleh. Bolehnya membagi ke yang lain itu sunat, tidak wajib.
Tapi kan tak lo mungkin tak ambil uang dia. Mak, tolong tak ambil uang dia. Kan lain bunyi nanti tu, tak mungkin. Makanya dibagi oleh Allah SWT menjadi 3 bagian dan tak mesti sama rata. Tak ada aturan mesti sama banyak, tak ada. Yang ada adalah biarkanlah orang yang Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki. Karena aturan sama banyak tidak akan adil. Anak saya 2 orang, anak beliau 5 orang, masing-masing 2 kilo juga dapat. 2 kilo saya tahan 2 pekan, dia 2 kilo 2 hari habis. Makanya sama rata itu tidak ada kaedahnya. Adil itu bukan sama rata. Adil itu adalah memberikan porsi kepada seseorang sesuai dengan kebutuhannya. Jelas? Ini kan kadang-kadang diadakan ini kadang harus sama rata. Itu keliru. Tapi nampak buku paling bezo dek gosatnya. Nah, maka ada satu trik yang barangkali belum pernah dilakukan tapi bokojos kena dah. Bokojos kena dah. Yaitu berikan kupon berdasarkan jumlah anggota keluarga. Jadi bukan per kakak. Sebab abang berapa anak bang? Cieknya ada apa abang 10 kilo. Sayangnya kan. Nah, yang lain anak berapa saya? 5. Ampe bu? Mak, iko bisa 8 insyaallah. Nah, alhamdulillah. Dapat juga sama 2 kilo. Itu bukan adil. Itu tidak adil. Makanya anak usulkan pembagiannya berdasarkan jumlah anggota keluarga. Misalnya kalau dihitung awak korban 8 boleh, anu boleh? Anu boleh bang? Mau boleh? InsyaAllah 8 boleh bang, 8 boleh. Masih lama boleh. InsyaAllah 8 boleh. Atau 6 boleh lah. 6 boleh kali berapa kilo bang? Hah? 80. Berarti 1240 kilo. Berapa jiwa ada di kampung Kobo kau bang? Ini cepai kau ya? Hah? Per rumah tak adil. Per rumah tak adil. Kalau per rumah tak adil. Soalnya kadang ada yang tinggal je mintua duit lah kau dulu. Amak situ juga ayah ke. Tak adil. Kalau tak adil, etong kepala. Tapi bakojo deh. Bakojo deh. Karena mereka bekerja, para orang peserta korban mesti membayar. Kalau mereka tidak rela, suka rela. Karena hukum asalnya melaksanakan kurban itu dilakukan oleh yang berkorban. Nah, silakan. Kalau tukang jagal itu memang tidak pernah diberi gaji. Iya. Kan tukang potong kan? Iya. Tidak pernah diambilkan gaji yang ada dari situ. Tapi yang memotong itu kebanyakan dari peserta kurban. Nah, kecuali diwakilkan dari yang lain. Kilo-kilo itu saudara kan yang satu kurban itu yang pertama. Yang kedua, pekerja itu adalah peserta kurban sendiri. Peserta kurban sendiri kalau inyonda atau kanudan atau tukang kojol ya inyo mengadu ke penelitian dan tukang kojol atau tolong-sel. Artinya tolong-sel. Nah, tulang yang dibagikan kepada pekerja tadi itu adalah milik peserta kurban. Kan beliau peserta kurban tadi kan seperti gol ya. Kalau nggak peserta tadi tidak dibagi pun tak ada masalah kan. Jadi artinya yang tulang yang dibagikan kepada tadi itu ya tidaklah apa namanya sebagai upah kepada orang lain, tetapi untuk tetap sendiri. Itulah yang selama itu ya supaya kok salah itu umpamanya ya tentu jelas kebenarannya. Itu yang kedua juga mengenai kulit segala macam tadi itu memang membagikan cuma ya memang tidak dokter orang tidak berkata tapi rumah sampai
kini jadi ikut. Ya. Jazakallah khair. Jadi dianggap itu milik orang yang berkorban. Baik. Kalau dianggap milik, ada pertanyaan. Kalau inyo atau bokojo, baben tulang kayaknya. Pemilik dapat ko tulang. Yang ikut bokojo. Yang menjaga tadi di bagai tulang-tulang kokoh ada saat itu gagal kan dalam sekali korban itu yang kami kalau pernah saat itu kita tulang dia menjaga tuh habis saat itu bapak kita tulang tadi ngomong saat itu habis kita bukan sih. Iya. Hah? Sebagai pembagian kepada yang Baik. Pembagian seperti masyarakat biasa. Enggak, dia dapat bagian itu karena pekerjaannya atau karena dia bagian dari anggota masyarakat yang berhak. Kalau karena dia pekerja berarti upah, Bang. Tapi kalau seandainya bukan karena pekerjaannya, berarti tidak masalah. Misalnya ambo bakojo tidak bakojo, bulio dapat tulang, berarti tidak upah. Tapi kalau seandainya siapa nak dapat tulang mesti bakojo, berarti upah. Walaupun kita menganggap dalam anggapan itu hilanya, namanya hila. Artinya supaya sebagai upah anggap itu sebagai milik peserta. Iya kan? Dianggap milik peserta, ternyata juga peserta kalau tidak ikut dapatnya tulang. Enggak. Ah, berarti kan gimana? Bantu lang kayaknya. Iya. Kan toge dek pekojo. Kalau nak kojo nak dapat lah. Bapak cara definisi toge dek pekojo nya dapat, kalau nak pekojo nak dapat. Apa nomor? Iya. Iya, iya. Iya. Ya. Yang Anda pahami kan? Ini kan masalah definisi gini kan? Kalau hukum lah boleh. Kalau hukum memberi upah dari hewan korban, kan sepakat tak boleh. Sekarang mendefinisikan tadi. Inyo dapat tulang karena bekerja atau bukan? Karena bekerja. Kalau tidak bekerja, tidak dapat berarti? Tidak, daging lain tidak ada masalah. Memang dibagikan semuanya. Jadi menjadikannya sebagai khusus untuk pekerja, bukankah itu namanya upah? Nggak, ambo kini, ambo datang, kalau ambo tidak kojo, minta tulang tidak dapat. Tapi kalau dan mau kojo, dapat tulang. Apa nomor?
Kok kunci bahasa Indonesia gini? Nah, bukan masalah tulang diberi atau tidak, itu tidak salah. Nah. Cuman masalahnya kini awak sudah menjadikannya sebagai syarat dapat tulang adalah dengan bekerja. Nah, kalau syarat dapat tulang aja bekerja, berarti itu seolah-olah upah bagi bekerja. Walaupun kita anggap bagian dari orang yang berkorban. Walaupun bagi orang berkorban, dia serahkan seolah-olah upah juga. Iya, berarti kan? Kalau seandainya tidak adanya equipnya tidak dapat. Tapi ketikanya dijedahkan pekerja itu dapat. Berarti sebagai upah. Itu yang dipahami. Tapi kalau seandainya yang ikut berkorban, ikut bekerja, tak ikut bekerja, dia dapat bagian tulang, tidak ada masalah. Tapi ketikanya, kalau nak dapat tulang, mesti berkojo, berarti upah. Ada kojo, dapat. Tidak ada kojo, tidak dapat. Apa nama? Kalau dan pelajaran bahasa Indonesia, upah nama seorang. Karena dapatnya, karena imbalan. Sebagai imbalan pekerjaan. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka menjadikannya khusus untuk bekerja itu sudah menjadi upah. Wallahu alam. Ini yang saya pahami. Walaupun kita anggap sebagai bukan upah. Karena memang konsekuensinya bau dibay bila kojo. Kalau tidak dibay, kalau tidak kojo, tidak dapat. Iya. Iya. Jadi kami menganggap itu bukanlah sebagai upah, ya, karena ini bagian dari mulia dan awak sendiri mulia awak ambil bagian awak di situ, awak yang berkorban itu. Nah, jadi mau uang pada bapak jodoh, ini dapatnya bagian tapi tidak bagian itu loh. Karena bagian itu bukan miliki dan tetangga. Artinya bapak jodoh, orang tak tahu orang dari pengguna kelenceng. Tapi inilah saya yang bagian nama atau bagian bagiannya bapak jodoh. Nah, tapi contoh tadi tu lah. Bau dapat bila bakojo. Kalau ndak bakojo, ndak dapat. Kalau bukan pakar bahasa Indonesia, upah nomornya. Walaupun hasil rapat. Yang enggak, bagaimanapun kan sudah jolek. Kalau masalahnya kan sudah jolek hukum asalnya yang namanya upah tidak boleh dari hewan korban. Tapi bukan dilarang ambil upah, tidak ada dilarang dah. Boleh upah. Stiku kau seorang tak masalah. Cuman bukan dari korban ini. Tapi kan si korban itu kan berhaknya mana yang mau ya seperti itu daripada makan sekali itu paham sepakat orangnya bang. Inya berhak memiliki sodong lah. Cuman dan dak isan ngojong dongnya. Tolong kojong dewang dan baik ya. Ndak upah nomor. Ndak ada yang nyebut harus watino bakojo lah. Yang bakojo siapa yang bisa. Tapi kalau tino bisa, ndak boleh tino mati kaburnya. Anda bisa. Jadi disuruhnya anak istrinya umpama. Jadi oleh apa? Anaknya sama aja nyurnya. Ndaknya anggapan kita
tapi tidak sesuai dengan kenyataan, itu tidak bisa dibenarkan. Makanya kalau sudah duduk mosong kalau tidak berkojo tidak dapat, dan kalau berkojo bau dapat, itu tidak upah. Kalau itu dianggap tidak upah, tidak masuk definisi, betul. Tapi kalau wak sepakat mosong nyo dapat toge de berkojo, itu definisi bahasa Indonesia itu upah nomor. Walaupun itu asalnya milik orang yang berkorban. Jalemanya Kami selama itu tidak pernah menjadikan itu sebagai upah. Tidak pernah menjadikan itu sebagai upah. Tidak pernah disebut. iya tidak disebut upah, karena abang tuan tu mosong upah tidak boleh. Akhirnya disebut dengan sebutan lain. Sebutannya lain, hakikatnya sama. Ada contoh dalam Al-Quranul Karim, Allah SWT melarang dulu Bani Israel mencaikan di hari Sabtu. Coba hari Sabtu. Lalu Allah menguji. Di hari Sabtu itulah banyak ikan. Di hari Sabtu itu banyak ikan. Akhirnya mereka berapat juga. Akhirnya dibuat keputusan. Rapat itu terbagi 3. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju, mengingkari itu, ada yang abstain, tidak menolak dan tidak pula menyetujui, tidak mengingkari. Apa hasilnya? Kan kita ini dilarang cari ikan hari Sabtu. Pasti tujuannya, kan dia pastikan tujuannya adalah untuk supaya jangan terganggu ibadah hari Sabtu, karena Sabtu itu bagi orang Yahudi sama dengan Jumatnya hari bagi kaum muslimin. Akhirnya mereka membuat modus atau alibi, yaitu pukatnya dipasang hari Jumat. Hari Sabtu mereka pergi ke tempat ibadah, masjidnya Soma. Tapi hati kalau kokian juga harusnya. Jalan nak usuk ya. Banyak ikan kan, terbayang ikan dia tengah baca-baca kitab tu kan. Dia bangkit hari Ahad. Coba lihat. Jadi sepakati ini tidak melanggar. Tetapi ada yang mengatakan tidak, ini melanggar. Apa sebab? Kan disuruh dilarang, kalian bukan dilarang tidak pergi ke tempat ibadah, enggak. Dilarang nangkap ikan. Nangkap ikan itu dilarang. Kan itunya Ngatlu alaihim naba'a was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahri iz ya'duna fis sabti iz ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim syur'an wa yawma la yasbituna la ta'tihim kadzalika nabluhum, sampai akhir ayat. Jadi Allah sengaja nguji mereka dengan itu. Akhirnya terbagi 3 mereka, ada yang terlibat, ada yang tidak mau tahu, biarin aja lah mereka, dan ada yang mengingkari. Akhirnya kebanyakan menyetujui, kebanyakan ikut. Pasang pukat hari Jumat, bangki hari Ahad, seolah-olah mereka selamat. Subhanallah, Allah kutuk mereka menjadi kera dan babi. Dalam sejarah disebutkan yang selamat hanya yang mengingkari, yang abstain, yang tidak memberikan suara tidak dan iya, tetap terkutuk. Nah, itu bahaya kita. Jadi dudukkan definisi bang. Kalau memang dalam definisi tidak masuk upah, tawakal ala Allah, lanjutkan. Tapi kalau seandainya termasuk dalam definisi tadi, karena kita sepakat
Boba kau dapat bila ba kojo. Kalau tidak kojo indah dapat. Itu namanya dalam definisi yang pahami itu upah. Oleh sebab itu kalau mesti juga beri upah bukan dari korban ini. Nah, seseorang yang ikut berkorban, ini resikonya, resiko kita. Karena kita hukum asalnya korban sendiri. Lalu karena kita ingin kebersamaan, ya saling tolong menolong, ya keluar dari jalur utama. Nah, ketika keluar jalur utama ini, kita kadang lupa langkah-langkah penyelamatan. Kadang ada segan menyegan. Sang 2 juta sampai atuil apa ya mama mumbuinya itu tambah lo minta tambahan upah lah. Kenapa? Ketika membahas kita hanya membahas tentang keutamaan korban, kita lupa bahwa kewajiban melaksanakan itu melekat pada kita, dan itu lebih utama sama juga zakat fitrahnya. Zakat fitrah asalnya dia bayar masing-masing, tetapi ketika kita pakai panitia zakat atau amil zakat, akhirnya terjadi banyak masalah. Kadang-kadang boy sabung kita pok kali jue kan. Boy sabung kita pok kali jue. Nya numpunya tapo sapo bajuero. Itu berlanjut lama bang. Nah tonton dan sampai jak kenek dan lalu jak tonton lalu bonjak nyolang lah tonton dia kayak fitrah. Sampai ikut masih ada yang buat lah. Soal-soal macam itu. Padahal menjual yang tak kita miliki tidak sah, haram. Boy siapa nama baju? Itu. Jadi itu salah satu hilah itu kan, satu hilah. Jadi tolong dudukkan. Kalau memang tidak termasuk upah, silahkan. Yang pertama kalau dibagi sama rata nggak mungkin, ya karena undang-undang mungkin tidak ada undang-undang dengan tanggal. Yang pertama. Yang kedua, para kami jalan keluar kepada yang tidak ada pekerjaan itu, ini mau panggil orang rumah di dan kemudian barang itu diberikan kepada si korban. Nah. Tidak masalah. Orang itu urusannya. Kalau sudah sampai ke tangannya, dia berikan kepada siapapun, itu urusan dia. Nah. Atau harus solusi. Pernah mengikuti kajian itu solusi itu karena kan di bawah kalau siku itu untuk korban. Untuk upah. Dari sisi peserta korban. Kamu ini korban 5 boleh. Kan 1.000 orang-orang itu bagaimana? 1.000 kali 50. 1.000 kali 1.000 10 juta kan? Ada kalau si korban. Bila kau tahu bagi-bagi lah. Ikut nak dia nak ilmu gaya utama kok. Menurut dan masuk akal dan bagus. Dan kalau kau itu lah. Mereka dibagi-bagi banyak kalau pulang. Jadi terbatas awak penitia kok. Jadi itu ni awak elok atau elok. Ini awak pasti elok lah. Cuma eloknya pun tentu kan. Itu solusi yang menolong dari ulama yang pernah dan mengikuti pengajian tentang itu. Kalau itulah harus disampaikan. Artinya kan kalau mengenai itu karena harus bagi milik sama rata tuh. Yang apa namanya pulang-pulang. Iya, harus sama rata. enggak. Dia satu yang awak kan mengundang ada yang bekerja baik atau bekerja kalau nggak ada itu bagi upah yang bekerja ini akan menentukan dari itu ulang tahun itu awal siapkan uang yang punya upah itu kan ini terserah artinya waktu yang tadi mempunyai itu satu ribu itu pembagian anu pada itu di band ini kalau kebanyakan di masyarakat keuangan. Tapi bandnya kan bersama korban mereka. Iya, ada awal benda. Ya. Kalau korban yang ada. Barangkali itu yang dibahas.
Nah, pokoknya akan dihindari itu jangan ada syubhat sedikit pun sebagai upah. Bagaimanapun caranya itu harus dihindari. Kalau sudah tidak dianggap sebagai upah lagi, sudah bukan upah, itu selamat kita insyaallah taala. Ini berapa panu lah piti sono. Kalau ben piti 150.000 banyak pe tulang nah. Banyak pe tulang. Tapi kadang-kadang yang sedikit ini bisa merusak kita. Hah? Ya. Ya. Hmm. 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 Itu salah satu hilah tadi namanya. Iya. Nya kalau Nggak, kalau damu nih mosok ben kada napun dan sampai nggak, nya ada suka sama suka itu salah satu dari syarat, bukan satu-satunya syarat. Jadi misalnya jual beli kan salah satu syaratnya suka sama suka. Ada syarat lain, jangan mengandung riba. Kemudian jangan mengandung aib yang disembunyikan. Walaupun suka sama suka, tetap tidak halal. Pahamnya enggak? Walaupun serela hati memberikan, tapi kalau masih ada syubhat upah di dalamnya, itu dihindari. Jalan? Nya jalan dulu kalau ambil ada yang tulangnya, enggak nanti apa aja kawak dulu. Kamu itu? Coba jangan itu amwa enggak berarti upah. Walaupun rela, nya enggak kaji rela itu sodole rela sodorunya. Enggak ada orang enggak rela membayaruna. Walaupun sono ada yang enggak rela ge. Inyo abi tulang lewat nak boleh nya. Buktinya banyak yang lain kulit ge. Kan banyak kulit nu hilang ge. Enggak je rela sono dah. Ya, cuman dia nak bapu aja gini dulunya. Jadi kaum muslimin, jadi bukan hanya kerelaan, tapi harus, ini kan kita selalu mohon maaf sampai hari ini banyak juga bahkan di kalangan ustadz, asal kita ikhlas pasti diterima. Kan itu ya? Enggak. Syarat diterima itu enggak hanya ikhlas, harus sesuai aturan yang ditentukan. Ikhlas saja enggak cukup. Sebab Abdullah bin Jud'an dulu dia 1000 onta dia bantai di musim haji. Dia tulus memberi, tapi bukan karena Allah Subhanahu wa taala. 1000 dibantai dia tiap musim haji. Itu pakai drive thru, artinya kancanya setinggi orang mengendarai kuda, tidak perlu banti dari kuda, ambil bisa diambil makanan langsung. 1000 kunto di musim haji. Tapi tidak ada pahala di sisi Allah. Apa sebab? Karena tidak mengikuti, tidak sesuai dengan yang diaturkan. Jadi ada sebab itu bukan hanya ikhlas saja. Ini selalu penekanan, asal ikhlas dan baik menurut kita pasti diterima. Enggak. Baiknya bukan menurut kita tapi menurut Allah Subhanahu wa taala. Jalannya berkakak baik, Bu. Bu. Assalamualaikum. Enggak lah. Nya bukti mereka ya leo ndak leo tu ketika ndak dibai omonya bekerja. Kan ndak ada? Berarti nya mengharap upah. Tapi kalau encak lah jangan bayar dan lekat dah oporonya dan nolong aja nya. Ya, atur lah sudah itu sudah lah selesai lah duai sudah itu anton tulang lekinya ndak apa. Tapi kalau tidak ada janji cedek turun, tidak apa dah. Kan tak maaf juga. Panitia sendiri kalau tidak ada harapan dapat tulang dulu, mereka bekerja tu, tidak datang dah. Kan dia?
Baknya orang tua tu tapi apa tapi apa weknya kan dia oleh dia tanya selewo. Nah, pasti karena berharap. Kalau masih karena itu berarti termasuk upah. Walaupun berteriak kita itu tidak dianggap upah, tapi hakikatnya dia adalah upah. Sama dengan tadi, walaupun berteriak mereka tidak, kami Jumat cari ikan, pasang pekat. Dia ambil hari Ahad, Sabtu kami ke tempat ibadah, tetap Allah tidak terima. Apa sebab? Kalian dilarang bukan itu, dilarang untuk nangkap ikan hari Sabtu. Dan ikan datang hari Sabtu. Jelas? Dan kita dilarang upah. Jadi jangan main-main dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan solusinya banyak, solusi banyak. Kan tadi sudah sebutkan oleh Acu tadi bahwa diantaranya kalau nak boleh kamu siku untuk pekerjaan saudara pasti lewornya. Aman, nyaman, beriman. Ya kan? Bapak kan seorang 1.000, tak kan banyak lu 1.000 orang. Pada kerja, nah 1.000 diupahkan ke orang itu, kita sudah bisa beli kerbau. Bola-bola, itu dah hagian lu Ustaz. PT ben. Apa ya? Kami kadang kalau dapat bagiannya enggak, bukan berarti mereka tak boleh dapat bagian masyarakat, boleh. Tapi menjadikannya sebagai upah yang tak boleh. Jalannya sebagai upah tak boleh. Kalau bagian boleh. Ini kan bezo no. Makanya mau tanya tadi, bila dapat daging tulang, bila bakal kerja. Kalau tak kerja tak dapat berarti ya upah. Tak ada jalan lain, upah itu nomor kan. Jalannya jelas. Nah, tapi kalau seandainya semua dapat, yang bekerja tak bekerja dapat, janganlah banyaknya dapat, tak ada masalah. Tapi jangan dijadikan sebagai iming-imingin untuk pekerja. Dah, karena hukum asalnya sini tolong menolong, bukan untuk mencari pendapatan. Tapi kalau tidak rela, wajib bagi korban untuk membayar. Nah, kalau balabia dagingnya baby tea. Apa itu? Kan sampai tadi balabia kami tidak termasak lainnya, kan itu cerita cakap. Baby tea. Nyawa masalahnya nak apa nyawa, nak apa Allah Ta'ala itu masalahnya terbiasa nak apa nyawa. Sampai agama memusyawarahkan juga lah jole nasnya masih nak musyawarah juga. Dah jelas. Apalagi kadang-kadang didukung oleh amal-amal yang tadi macam tadi ada yang mendiamkan, tidak menjelaskan karena takut berhadapan dengan apa yang sudah menjadi kebiasaan. Itu masalah kadang juga. Jadi didiamkan lama, didiamkan tiba-tiba ketika dibahas jadi susah menerimanya kaum muslimin. Makanya seharusnya babul ilmi qablal qawli wal amal. Berilmu dulu sebelum dikerjakan dan didakwahkan. Kalau kita langsung buat, kan tadi alasannya sejak setu kami buat lainnya kan ya. Sejak setu lah, itu masalahnya. Itu tidak ada ulama setu. Kan itu kaji dulu lah, tidak ada ulama nolah ada. Cuman kan itulah tadi kadang-kadang ulama kan harus pahami, kadang tak tahu lah nyobain gila lah. Dia kan nak undang lagi nya, tutup kaji lagi lah. Kan itu kadang-kadang kan. Kalau salah-salah kaji ya siap aja tak dia tak ada jadual bulan depan kan ada macam itu kan. Iya, jangan kan awak lihat Nabi di Masjidil Haram dah boleh ceramah dulu lah. Nah, oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi oleh sebab itu bukan dilarang dapat upah, tidak, boleh dapat upah, tapi bukan dari hewan korban. Tidak dilarang dapat bagian, boleh dapat bagian, tapi bukan karena pekerjaan. Nah, kalau dia daging dan tak dia daging le, baby tea. Apa salau itu masalah. Nah, gimana? Nggak ada dah. Apanya? Apa labia? Bagaimana jabatannya? Enggak upah dah. Itu hadiah.
hadiah, tidak apa-apa. Itu kan tadi bagian tuh tidak mesti sama banyak. Itu wallahu alam itu boleh saja, insyaallah taala. Ya karena tadi jangankan orang muslim, non muslim pun boleh dibagi bila sudah cukup untuk kaum muslimin. Cuman tadi kalau contohnya harus sesuai dengan jumlah kepala, payah contoh kojo ya. Payah kojo. Jadi takribi aja. Artinya sekedar apa namanya, tapi kalau udah nyaman sama banyak sodo, nggak ada masalah, tawil lah, nggak masalah. Cuman aku kan ingin mengatakan adil itu bukan harus sama banyak. Tapi kalau udah nyaman masyarakat, ala sama-sama dapat 2 kilo lah, euronya ndak 2 sampai tidak aja uka adil lah, nggak masalah. Ndak mesti sama banyak, ndak mesti sama bahkan apa nomornya ndak mesti sama banyak bagian. Tapi kalau seandainya itu sudah menjadi kebiasaan, tapi tidak ada pelanggaran syariat di dalamnya, itu aja. Iya. 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 Di bedendeng dan Masya Allah. Dah beliau lebih tahu kondisi masyarakat. Nah, jadi berimbang-imbang aja 5, 6 dan seterusnya. Iyalah. Akhirnya kalau dalam bab pembagian bab-babnya itu fleksibel memang tidak ada masalah. Cuman masalah yang tadi saja. Alhamdulillah. Hah? Iya. Itu aja. Yang penting jangan ada terjadi pelanggaran syariat di dalamnya, atau jangan ada syubhat minimal di dalamnya. Jadi aman, sebagai panitia aman, peserta aman, dan yang mendapat bagian juga aman. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah menerima dari kita semuanya dan senantiasa menjaga niat kita. Kayaknya panjang aja jadi kan tentang gang tadi. Ayolah. Alhamdulillah. Semoga Allah berikan kemudahan. Subhanakallah bihamdik. Enggak, abang pekerja korban enggak ada kan? Iya, apa korban tadi sebagai upah. Baby tira. Temo kalau belum kan kadang gay. Nya banyaknya. Anda apa? Mantap bro. Setuju bro. Pendek kalau biasa emoden. Baik, alhamdulillah. Bagus bang, insyaallah. Baik, terima kasih dan maaf. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.